Halo semuanya, kembali lagi sama saya Fadri Fari dengan NPM 121020627. Saya dari kelas 2I Pemasaran. Nah, video kali ini akan berkaitan dengan TM sebelumnya yang membahas Human Capital. Di TM 12 ini saya akan membahas membangun Human Capital atau modal manusia berkualitas unggul. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke pembahasannya. Human Capital dan Manajemen. Pembahasan yang pertama, saya akan membahas SDM. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri, dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Yang selanjutnya adalah SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas tinggi. Pembahasan selanjutnya ini masih nyambung dengan pembahasan di slide sebelumnya. Investasi pendidikan untuk SDM unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik. Selanjutnya di sini ada variabel penting SDM. Variabel penting dalam SDM adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez tahun 2023 dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Pentingnya manajemen SDM. Sifat SDM selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Selanjutnya, penekanan kualitas SDM. Pada pembahasan ini memiliki 3 poin. Poin yang pertama yaitu kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Selanjutnya pada poin yang kedua adalah kualitas masyarakat dan berbangsa, termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Pada poin yang ketiga atau poin yang terakhir adalah kualitas kekaryaan yang meliputi 3 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor pribadi, yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Selanjutnya pada faktor yang kedua adalah faktor lingkungan dalam organisasi, seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Nah, pada faktor yang terakhir adalah faktor luar organisasi, seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Kebutuhan SDM di Indonesia. Dari pandangan di pembahasan sebelumnya, ditegaskan SDM yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Nah, pembahasan selanjutnya saya akan membahas human capital dan manajemen SDM. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human Capital Management oleh Garper pada tahun 2012 dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu sebagai SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukan dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM, dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Nah, di sini masih pembahasan yang sama, yaitu human capital dan manajemen SDM. Dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan SDM yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar.
Dalam human capital, MSDM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan SDM dalam suatu organisasi. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini pada TM12 yang bertemakan membangun human capital, modal manusia berkualitas unggul. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.